Selamat datang di channel Sam Media, kembali lagi dengan gua di sini. Dan di video kali ini kita kedatangan produk-produk yang sangat menarik. Nggak cuma produk-produk sih, produk aja gitu ya. Karena kita dikirimin sebuah gamepad sultannya lagi nih dari si Razer dengan seri Razer Kishi Universal Gaming Controller for Android. Ini cukup kontroversial dengan sebutannya Universal Gaming Controller karena ada beberapa case pas gue nyobain si controllernya ini itu ya nantilah gue bakal bahas. Tapi seperti biasa gue mau kita lagi untuk kalian untuk subscribe dulu ke channel ini kalau kalian suka dengan konten seperti gamepad ataupun handphone. Mungkin kita bakal mulai handphone lagi dan juga kita sering bahas laptop juga, kamera juga. Dan kalau kalian suka langsung aja subscribe, dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya biar tetap mendapatkan info yang menarik dan terbaru dari kita juga. Oke, jadi si Razer Kishi ini mungkin kita bakalan bahas dari harganya dulu ya, karena memang pasti kalian bakal penasaran tentang harga si Razer Kishi ini. Gamepadnya dari brand Sultan. Oke, gue udah cek langsung di toko official Razer Store yang ini di laptop sebelah gue ini. Dia ini sekarang harganya dibanderol sebesar 1.490.000. Menurut kalian gimana? Menurut lu gimana sekarang? Sama mahal. Cuman nggak apa-apa. Menurut gue memang kalau misalkan kita membeli sebuah Razer Kishi ini nggak mungkin dong dipakainya ke handphone lo gitu kan. Handphone lo aja masih micro USB kan, belum pakai Type-C. Itu harusnya sih ya kayak gini mah bukan apa-apa lagi gitu ya. Di Razer Kishi ini bentukan depannya ini benar-benar langsung ditonjolin si posisi produknya. Ini si Kishinya, ini handphone si Razernya, cuman di dalamnya nggak ada si Razer Phone-nya. Keterlaluan kalau kalian minta ada handphone di dalam kotak ini gitu. Oke, di sini ada fitur lagi ultra low latency gameplay. Jadi ini udah menggunakan Type-C, tidak menggunakan koneksi wireless dari Bluetooth ataupun Wi-Fi-nya si Kishi ini. Jadi benar-benar pure connect-nya dari Type-C aja. Dan fitur yang diungguli di sini ada 3 biji gitu ya. Ada clickable analog thumbstick yang analognya bisa dipencet-pencet. Fits most Android device, bisa cocok di semua Android. Dan 3 ini ergonomic design. Bentuknya nyaman dipakai untuk dalam jangka panjang. Dan terpenting juga di sini ada logo si Techno Solution. Jadi ini distributor resminya si Razer. Jadi kalau kalian beli produk Razer dan tidak ada stiker ini harus dipikir-pikir kembali. Mungkin harganya murah, cuma kalau rusak ya nggak ada garansinya. Gitu. Oke, di sisi sampingnya pun sama, ada fitur-fiturnya yang dijual. Dan di sini ada what's inside-nya, ada isinya ada Razer Kishi for Android dan important product information guide. Itu semacam buku manualnya lah ya. Dan yang dibutuhkan untuk sebuah penggunaan si Razer Kishi ini membutuhkan Android 8 Oreo ataupun lebih tingginya, dan tentunya internet connection untuk instalasi aplikasi si Razer Kishi ini. Dan yang terakhir juga ada compatible with Samsung S8, S8 Plus, 9, with Pixel, Razer Phone nggak ada di sini ya, dan other Android device. Pokoknya untuk semua Android device yang cocok dengan ukuran si Razer Kishi ini diharapkan itu kompatibel cuy. Di sini ada di bagian cloud gaming compatible, jadi benar-benar udah kompatibel buat game zaman sekarang, game-game streaming. Jadi kalau kalian mau main game PC, game konsol mungkin, terus mainnya di handphone bisa aja menggunakan Nvidia Go. Dan kita juga bisa menggunakan si Razer Kishi ini sebagai controllernya. Sangat menarik. Di sini type charging port, jadi tuh si Razer Kishi ini kan ada port si Type-C-nya, dan itu pun bukan digunakan sebagai ngisi cas baterainya si Kishi. Kishi ini nggak memiliki baterai dalamannya, jadi si type charging portnya ini buat nge-pass through aja langsung ke handphone kalian. Jadi kalau kalian bermain game sambil ngecas pun enak, pakai si Kishi ini pun nggak bakal ganggu lagi. Oke, kita buka. Nah, ini dia isinya ya, si Razer Kishi. Sangat mungil buat tangan gue gitu ya, sangat enak di gripnya juga. Selanjutnya di sini ada buku panduan. Oke, kita balik lagi, kita tutup di sini dan ya udah. Ini dia si Razer Kishi-nya. Oke, jadi untuk si Razer Kishi-nya memiliki bentuk body yang menurut gua sih itu udah cukup durable lah. Gua bukan seorang hardcore gamer di gamer konsol, jadi gua nggak terlalu mendalami tentang konsol yang memiliki kualitas bagus ataupun kualitasnya yang murahan gitu. Cuma buat gue pribadi dengan build quality yang diberikan si Razer Kishi ini, ya untuk di genggaman gue saat ini sih ini memiliki durable yang sangat enak, gak kelihatan murahan lah. Untuk tombolnya sendiri dia memiliki layout Xbox ya, di XYAB, bukan bulat kotak XG3. Di sisi atasnya pun juga sama, ada backnya sama trigger. Dan untuk di bawahnya ini ada port charging Type-C yang tadi gue ada sebutin. Dia itu bisa nge-pass through buat ngecas handphonenya. Kita buka, cara bukanya pun simple. Kita tarik sini tuasnya, buka, diangkat, udah kita balik lagi. Dan di sini juga ada semacam beltnya ya, kayak gespernya gitu buat ngubunginnya. Dan
Ini sudah dipastikan sih udah aman lah. Gua walaupun ngira kayak apaan begini, ini bakalan putus, tapi ternyata enggak guys. Dan di sisi ini pun ada sebuah port Type C yang tidak bisa di-adjust, jadi benar-benar stuck di sisi tengah sisi kanannya si kisi ini, dan dia juga masih ada lubang untuk speakernya. Jadi kalau misalkan handphone kalian yang speakernya itu masih di sisi bawah, down firing gitu, dia itu nggak bakal nutupin. Ya lumayan lah ya. Jadi langsung aja kita ke pengetesan handphone ya. Di sini gue udah menggunakan 4 buah handphone. Yang pertama handphone gue pribadi, Galaxy Note 10 Lite. Ini ada Razer Phone. Ini Razer Phone. Di sini ada Oppo Reno 4 yang sedang di-review sama Sky ya. Kita bakalan tes. Yang ini juga Black Shark 3 yang sedang di-review sama Sky. Jadi kalau kalian penasaran dengan reviewnya, tunggu aja. Di sini gue udah menggunakan buat 4 buah handphone, yang mana gue bukan yang ngetesin satu persatu, karena memang ini secara berurutan gue penasaran loh. Gue mau nyobain si kisinya ini di handphone gaming dong tentunya. Cuman pertama-tama gue menggunakan si Razer Phone ini, dia tuh nggak bisa bukan karena nggak kompatibel di dalamannya, tapi di bagian portnya. Si Razer Phone ini dia memiliki port charging Type-C-nya itu di samping gini, nggak di tengahnya. Jadi otomatis untuk si Razer Kisi yang mana si portnya ini ada di tengah, dia itu tidak pas. Masa perlu gini kan nggak lucu. Ini udah nggak bisa, dia gugur. Selanjutnya kita pakai Black Shark dong. Gue lihat juga port charging itu di bagian tengah. Ya, gue coba aja awalnya. Dan ternyata handphonenya ketebelan cuy buat si Kisi ini. Jadi gugur juga. Sini gue belum bilang jelek atau enggak ya sebenarnya. Sebenarnya dia memiliki alasan lain. Dan yang terakhir di sini gue menggunakan Oppo Reno 4. Cuman sayangnya dia nggak langsung terdeteksi ya. Memang dari si OS-nya si Oppo ini dia tidak mendeteksi adanya sebuah gamepad. Cuman kalau kita menggunakan aplikasi gamepad-nya lain yang third-party-nya, dia bisa mendeteksi kalau ada sebuah Razer Kisi yang terkoneksi ke handphonenya. Dan yang terakhir ya udahlah, daripada capek gitu ya. Ternyata handphone gue sendiri yang fully maksimal gitu, fully fungsional. Emang the best Samsung ini. Nah, di sini benar working well, langsung kedeteksi. Yang mana kalau misalnya kita buka unlock handphone ini, ting tuh, kalian bisa ngeliat di sini ada sebuah highlight. Kalau misalnya si gamepad ini udah berfungsi guys. Cuman minusnya di handphone gue ini, kan handphone gue tuh memiliki bukan tempered glass ya, screen guardnya itu berbahan rubber, bukan tempered glass ataupun ya anti gores biasa, dia pakai bahan yang karet gitu. Ya kalian ngerti lah kalau kalian beli handphone Samsung di store-nya terus ditawarin rubber, nah itu maksud gue. Cuman jadinya gini guys, pasangan si Razer Kisi agak minus sih, cuman nggak apa-apa. Jadi ya gue agak sedikit berkorban untuk review ini si Kisi. By the way, kenapa gue nggak menjelek-jelekan gitu ya, nggak ngejelekin si Kisi ini nggak kompatibel dengan si Black Shark ataupun si ROG Phone, karena menurut gue sih it's fine aja. Si ROG Phone sendiri kan dia memiliki tujuan sendiri kenapa taruh portnya di samping. Jadi si Kisi pun juga menyamakan, dia kan memiliki handphone gaming yang mana portnya itu sama di tengah juga. Jadi gue rasa ya dia lebih mengutamakan si handphonenya sendiri. Oke, jadi si Razer Kisi ini dia tuh memiliki aplikasi bawaannya yang bernama Razer Kisi aja gitu ya. Di aplikasi sendiri dia itu ada beberapa pilihan, memberikan kita sebuah saran-saran rekomendasi game-game yang sudah kompatibel dengan Razer Kisi sendiri. Di sini cukup banyak, jadi ada beberapa kategori yang mereka udah bikin. Contohnya di racing sini ada Crazy Taxi, terus juga ada yang Aspal, terus juga ada Need for Speed. Cukup lengkap lah ya. Sayangnya untuk si Razer Kisi bawaannya sendiri, dia itu nggak kompatibel dengan game-game yang trending di Indonesia. Contohnya ada Mobile Legends. Kenapa di sini ada Dana gitu loh? Terdeteksi sebagai game. Ada gue nggak ngerti gitu ya. Kenapa sini ada Dana gitu? Harusnya kan yang lain. Nah, gue add contohnya, gue PUBG aja sampai nggak kedetek ya. Di sini gue Romyoji, ada PUBG juga gue nambahin. Nah, di sini ya untested disebutannya, dan gue udah coba pun kalau misalnya kita menggunakan aplikasi bawaannya ya gak bakal terdeteksi. Si game ini nggak bisa di setting. Dan di aplikasi sendiri pun juga bisa mengupdate si kisinya. Jadi update firmware. Jadi gua rasa sih kalau misalkan si kisinya mau update untuk di game-game trending yang di Asia kayak PUBG gitu ya. Ya gue sih mengharapkan dari penggunaan fitur si firmware-nya ini. Jadi bisa gitu di-update dan sudah kompatibel dengan game PUBG. Gue sih bangga banget ya. Tapi untuk saat ini bukan berarti kita nggak bisa menggunakan handphonenya ataupun si gamepad-nya ini untuk bermain game PUBG. Bisa-bisa aja kita menggunakan aplikasi third party-nya.
yaitu dengan nama Panda Gamepad Pro. Yang awalnya gue kira Octopus, ternyata gue harus mesti beli si Panda Gamepad Pro, harganya 17.000. Ya it's fine lah ya, $1 doang gitu ya. Tuh, dan di sini pun juga udah terkoneksi dengan dikenali sebagai Razer Kishi. Jadi aplikasinya ini sudah mengenali si gamepad Razer Kishi-nya sendiri. Di sini gue cobain dulu game yang kompatibel langsung dari si Razer Kishi-nya ya. Real Racing menarik sih, karena dia tuh dari awal sudah mengetahui kalau kita sudah menggunakan gamepad si Razer Kishi. Jadi bener kayak privilege banget lo sudah memiliki Razer Kishi dan suka bermain game Real Racing juga. Nih, lihat nih guys, bentar lagi nongol nih. Noh, I don't know. Game controller connected Razer Kishi ini bener-bener privilege banget ketika lo membeli sebuah Razer Kishi sebagai gamepad kesayangan kalian gitu ya. Tapi sih seru sih experience-nya, jadi nggak perlu otomatis kan sekarang game-game mobile tuh yang racing banyak kan yang ini otomatis ya, udah belokannya udah tinggal belok gitu, jadi kita tinggal main remnya doang gitu kan, nggak lucu ya. Cuman dengan menggunakan si gamepad ini gue lebih kayak better lah experience-nya, apalagi dengan pakai stick gitu ya, jadi feel physicalnya masih ada, kayak berasa main di game PS aja ya. Zaman-zaman gue main PS dulu lah gitu. Ini gue ada PUBG dulu deh, kita cobain. Oke, nah kalian bisa lihat di sini, dia tuh bakal nongol si overlay tulisannya tuh ya. Di sini ada tombol-tombolannya, yang mana kita bisa setting manual di tombol Panda ini. Kalau kalian misalkan nggak pas itu, anjir lagi. Nih kayak gini nih. Nah, kalian bisa setting di sini sesuai dengan playstyle kalian juga bisa gitu ya. Di sini udah gue coba ambil senjata dulu ya. Tactical. Nah di sini coba nih untuk nge-scope gue pakai nih. Nah. Ini enak sekali cuy. Oke, lanjut game yang terakhir gue cobain. Mobile Legends. Sama juga Mobile Legends, di sini bakalan udah ada overlay-nya ya. Di sini ada Start Select, RB Unlock, sini buat skill-skillnya sama skill pasif tambah-tambahan ya kan. Misalnya ini, nah tuh gue bisa arahin tuh kombinasi. Buset, tengah-tengah berempat. Nice game. Nah gitu, benar-benar menarik. Dan untuk si skill-skill tambahannya, skill bawahnya tinggal pencet aja. Misalkan mau pakai Inspire, pencet B. Udah pakai gitu. Menurut Lau, gimana seorang gamer pro Mobile Legends dan juga Omyoji Arena berserta Honkai Impact? Ini bukan gue cukup ya, gue bingung ya. Mana gue pengen begini nih, lata banget. Sama gue juga awal kayak gitu. Tembak lah. Ayo. Pakai skill dong. Lu punya skill. Gitu. Tapi bingung sih gue, maksudnya ya perlu membiasakan gitu ya. Gue bawaannya tuh kayak ini skill nih buat apa kesini gitu. Nih ada ini, udah tembak tuh bisa diarahin. Mungkin jadi salah satu alasan juga kenapa si Razer itu nggak langsung nembak si Mobile Legends ataupun game yang trending gitu karena kan. ini. Ya karena orang lebih suka respon langsung gitu. Mungkin karena juga ya. Makanya untuk maksimalinnya pakai si 3rd eye maksudnya. Mungkin kalau game yang balapan kita itu masih masuk lebih santai gitu, kan masih ya. enak gitu ya. Oke, so kesimpulannya. Jadi gimana sih menurut gua gitu ya si Razer Kishi 1 ini? Ya buat gua pribadi si Razer Kishi ini memang salah satu gamepad yang sudah berkualitas lah ya. Ya mungkin kalau kalian nanya soal fungsi gitu ya, dari fungsi gua rasa yang kalian beli murah gitu ya kurang lebih sih sama-sama aja gitu. Cuman bedanya kita menggunakan si Razer Kishi ini, pertama Razer itu udah dikenal juga di beberapa aplikasi. Contohnya tadi si Razer Kishi pun ya udah ngedeteksi di game pun ada privilege, dan juga si gamepad pun mengenali gamepadnya dengan nama si Razer Kishi. Jadi kayaknya kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan kompatibilitas untuk yang aplikasi utamanya dan juga third apps-nya pun bakalan kayak gimana. Ini sudah memiliki pamor sendiri, dan untuk penggunaannya pun ini cukup simpel kalau misalnya udah terbiasa. Mungkin buat gua sama Mas K tadi juga nyobain kayak agak sedikit latah gitu mencet layar. Yang menurut gue sih wajar aja, memang itu yang bakal lu rasain ketika lu mencoba pindah langsung dari layar biasa ke menggunakan gamepad sendiri gitu. Cuman dengan adanya si gamepad ini, gue rasa kalian bakal mendapatkan experience baru yang mungkin bosen gitu main layar kayak gitu, kayak
tangan ketutup, terus juga layarnya kotor gitu, nggak bersih jadinya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngejaga handphonenya juga kayak gamepad, gua rasa itu adalah salah satu opsi yang bisa ngasih feel baru dalam kalian bermain game gitu. Contohnya tadi yang dari game balapan dia sudah koneksi full gitu, jadi kita bermain game berasa kayak lagi main di PS aja menurut gue sih. Oke, mungkin itu aja pembahasan singkat gue dari si Razer Keys ini. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian gimana sih dengan penggunaan si Razer Keys ini? Apakah cocok atau enggak? Atau cuma sekedar gagian aja? Ya buat pribadi ini memang experience baru dalam bermain game. Oke, udah gitu aja. Terima kasih juga tadi Ska udah kasih opini di video gue ini. Dan komen juga kalau misalnya ada kritik dan saran mengenai video ini. Yeah. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media, dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan terpenting gue set buat teman-teman kalian, kalau memang teman kalian lagi nyari sebuah gamepad atau lagi bosen gitu bermain game, kok gitu-gitu aja. Oke, di sini ada gue Aldi sebagai hostnya dan kameramen ada Ska Vito. Sampai jumpa di video selanjutnya.